Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bersama lagi ya. Dan tanggal 27 besok insya Allah ya. Itu adalah sudah memasuki bulan Muharram ya. Salah satu bulan paling mulia dalam Islam. Memahami makna dan sejarahnya juga bisa membantu kita umat Islam memperkuat iman ya. Dan memperbanyak amal baik ya. Sedekah, sholawat ya. Sholat sunnah, berzikir, la haula wala quwwata illa billah, astagfirullah kita baca ya. Dan ini buah Muharram ini bulan pertama dalam kalender Hijriah dan termasuk satu dari 4 bulan haram yang suci ya. Minha arba'atun hurum. Ya, seperti itu. Jadi dalam surat At-Taubah itu ya nomor 36 sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab ya. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah ini ditandai dengan penetapan bulan Muharram sebagai awal tahun Hijriah. Hari Asyura tanggal 10 Muharram adalah hari bersejarah. Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel diselamatkan dari Fir'aun. Nabi Nuh alaihissalam turun dari bahtera ya setelah banjir besar ya. Disebut juga hari Asyura itu juga atau bulan-bulan Muharram ini hari ketika banyak kejadian besar terjadi pada nabi ya, para nabi-nabi maksudnya ya, seperti itu ya. Ada juga peristiwa Sayyidina Husain bin Ali cucu Nabi syahid di Karbala ya. Luar biasa makna yang sangat penting bagi umat Islam ya. Momen di Muharram ini evaluasi diri ya, niat memperbaiki amal ya. Bulan penuh pahala, kebaikan dan ibadah kita laksanakan di sini dilipat gandakan pahalanya. Namun sebaliknya ya, kalau kita melakukan kemaksiatan maka dilipat gandakan dosanya ya. Momentum meninggalkan keburukan menuju kebaikan, kita lakukan puasa sunnah ya. Puasa Asyura 10 Muharram menghapus dosa setahun yang lalu, seperti itu. Dianjurkan juga puasa Tasu'a 9 dan 10 seperti itu, biar menyelisihi Yahudi seperti itu ya. Yahudi itu bulan 10 tok ya. Insya Allah seperti itu ya. Ya kita 9 dan 10 ya. Boleh juga ya berpuasa di banyak hari bulan Muharram ini, karena disebut Nabi sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram, yaitu Muharram, hadis riwayat Muslim ya. Sholat sunnah ditambah, maksudnya kita lakukanlah sholat duha, sholat tahajud, witir ya, seperti itu. Sedekah kepada fakir miskin, anak yatim, membaca Al-Quran, seperti itu ya. Luar biasa. Doa awal dan akhir tahun Hijriah ya, sunat ya, sebagai pengingat juga ya, tidak wajib ya, tapi juga sebagai pengingat. Luar biasa pokoknya, insya Allah seperti itu ya. Menghindari perbuatan dosa ya. Untuk doa awal dan akhir tahun Hijriah itu meskipun tidak wajib, tetapi baik sebagai pengingat, seperti itu dulu maksudnya ya. Tidak tahu apakah sudah termasuk kategori sunnah, Anda cari sendiri ya. Luar biasa. Menghindari perbuatan dosa ya, hindari, jauhi maksiat, jaga lisan dan perilaku ya, perbaiki hubungan dengan Allah dan sesama, seperti itu ya. Jadi pengajian awal tahun ini banyak sudah yang melakukan pengajian ya. Santunan anak yatim, jangan lupa ya, di awal atau di 10
Muharram ya. Begitu. Ada yang awal-awal Muharram, ada yang 10 Muharram ya. Yang penting Nabi menyukai amal ini ya, santunan anak yatim ini. Doa bersama ya, dan muhasabah, kajian hijrah dan sejarah Islam, tebar makanan atau buka bersama seperti itu. Rekan-rekan semua, sebenarnya menjadi umat Islam itu harus bagaimana? Apakah cukup sholat dan puasa saja? Ya, rekan-rekan, bulan Muharram ini momentum yang luar biasa ya. Jadi memang sholat dan puasa itu adalah rukun Islam, pondasi dasar. Tapi seperti rumah, kita tidak cukup hanya punya pondasi, harus ada dinding, atap, dan isinya seperti itu. Sebab Islam itu luas ya. Bulan inilah kita belajar lagi, berguru lagi, mengingat-ingat lagi ya, bahwa Islam itu luas ya, mencakup akidah, iman, ibadah, sholat, puasa, akhlak, muamalah, interaksi sosial ya, dakwah, dan bahkan cara berpikir serta cara mencari rezeki. Itu Islam ada, diatur semuanya ya. Hidup bermakna sebagai muslim itu ya percaya kepada Allah ya, benar-benar dengan imannya ya, percaya kepada Allah, malaikat, kitab, nabi, hari akhir, takdir, rukun iman. Kita pikir-pikir lagi maknanya apa itu ya, tahu bahwa hidup ini bukan kebetulan, tapi ada apa, misi dari Allah. Beribadah dengan hati, bukan sekedar menggugurkan kewajiban seperti itu. Jadi sholat bukan hanya gerakan, tapi kita komunikasi, pasrah diri dengan Allah ya. Puasa bukan sekedar menahan lapar, tapi pembersih jiwa seperti itu, dulur ya. Bulan Muharram ini betul-betul harus kita jadikan momentum untuk mengetahui ini, mengingat-ingat kembali seperti itu ya. Kita pernah tahu hadis riwayat Ahmad itu, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kuntum khaira ummatin ya, ukhrijat linnas, seperti itu, insya Allah seperti itu ya. Jadi guru yang tulus, pedagang yang jujur ya, pegawai yang amanah ya. Jadi ngantor yang ngantor seperti itu ya, tidak titip-titip absen misalnya ya, seperti itu. Tetap ngantor ya, menjadi anak yang hormat, tetangga yang peduli, warga yang adil, memiliki akhlak yang mulia. Ini penting, berkata yang baik, tidak suka menggibah, tidak suka marah, tidak suka tersinggung seperti itu. Ingat itu ya, Islam yang benar itu tidak kasar ya, berdakwah juga tidak kasar ya. Tidak mudah menghina ya, tidak menghina pemerintah, tidak menghina ulama, tidak menghina A, B, C, D, E. Itu seperti itu ya, tidak sombong ya. Kita perbaiki hubungan kita dengan Allah dan sesama. Berhubungan dengan Allah ya, sholat itu, puasa, doa, zikir, taubat, membaca Al-Quran ya. Hubungan dengan sesama ya, jujur, dermawan, adil, dan tidak menyakiti ya. Bukan jumlah ibadah yang utama, tapi kesungguhan dan dampaknya. Ada orang yang rajin sholat tapi masih suka menipu, ada yang berzina, itu belum bermakna ya. Ada yang masih ngapusan ya, bohongan, ngakal-ngakali wong, seperti itu ya. Itu kayaknya belum bermakna. Kita maknailah, maksudnya sholatnya rukun, dengan berjejer, bersop-sop dengan lurus. Di luar juga harus rukun, bukan malah tengkar tok ya. Ada orang biasa saja ibadahnya tapi sangat jujur, dermawan lagi ya. Ini sangat bermakna ya, seperti itu. Walaupun sholat itu sudah clear, tidak bisa dihilangkan, tidak bisa ditinggalkan ya. Islam itu bukan hanya di masjid, dulur, di kantor, di rumah, di pasar ya, di jalanan, waktu ngobrol, waktu apa saja, seperti itu ya. Jadi kita pelajari Islam secara utuh, secara kafah ya.
Jangan hanya ritual, tapi juga bermakna, ya. Perbaiki diri terus menerus. Kita perbaiki apa yang salah pada diri kita, ya. Apakah kita menunda-nunda sholat? Apakah kita kurang perhatian sama istri, sama anak misalnya, ya, sama suami, ya. Maka setiap hari lebih baik daripada kemarin, ya. Apakah hari ini aku lebih dekat kepada Allah? Apakah hari ini kita sering baca tahlil? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Misalnya beristighfar, kita harus tanyakan itu. Apakah hari ini, ya, sudah bermanfaat bagi orang lain? Maka jangan lelah jadi orang baik. Jangan takut jadi orang jujur, seperti itu, ya. Menjadi umat Islam bukan hanya soal melakukan ibadah ritual, tetapi menjadi manusia yang hidup dengan tujuan dan tanggung jawab, seperti itu, ya. Jadi luar biasa banget. Ada hadis riwayat Muslim itu, Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tapi melihat hati dan amal kalian, ya. Begitu. Jadi kita harus tahu bahwa di sekeliling kita masih ada problem-problema, perbedaan-perbedaan seperti itu, ya. Perbedaan aliran dalam Islam sudah ada sejak zaman sahabat dan akan terus ada hingga hari kiamat. Maka di bulan Muharram ini kadang, ya, kita harus mempelajari ini lagi, ya, biar tidak terpecah-pecah umat Islam ini, ya. Jangan anarkis, jangan intoleran, ya, seperti itu. Pahami bahwa perbedaan itu sunnatullah, hukum alam Allah, ya. Allah sudah memberi isyarat bahwa manusia pasti berbeda-beda, bahkan dalam urusan agama, seperti itu, ya. Artinya perbedaan itu pasti akan ada, tapi kita harus belajar jadi orang yang mendapatkan rahmat, bukan orang yang jadi pemicu, pemecah belah. Kita harus menjadi memiliki sikap tawasud, ya, tawazun, dan juga ya, istilah-istilah itu penting, ya. Tawazun, tawasud, ya, tasamuh, seperti itu. Tasamuh itu toleran, dan tawasud itu moderat, ya, tengah-tengah, ya. Tawazun itu seimbang, seperti itu, dulur, ya. Jadi kita harus menyikapi, ya, perbedaan-perbedaan ini dengan ilmu adab dan hati yang lapang. Fokus pada persatuan, bukan perpecahan, seperti itu, ya. Jangan terlalu fanatik pada golongan-golongan, ya. Ya, boleh pelajari golongan Anda, pelajari dengan baik, sehingga nanti akan muncul bahwa kita bisalah fanatik pada kebenaran, seperti itu, ya. Jadilah muslim yang damai, bijak, dan tidak mudah menjustis, ya, tidak mudah menghakimi. Tasamuh itu toleransi dulu. Sikap lapang dada terhadap perbedaan dalam hal yang bukan pokok agama, bukan akidah, bukan tauhid, ya. Jadi kita tidak mencaci maki orang yang berbeda madhab fikih. Itu pasti ada yang berbeda, ya. Menerima adanya berbagai cara sholat selama ada dalilnya, ya. Misalnya posisi takbir, posisi bismillah, ya, posisi misalnya tahiyat itu, ya, seperti itu. Ada mesti, ya kan? Dan tidak bisa kita mencaci mereka, ya. Mereka ada dalilnya, seperti itu. Tasamuh, toleransi itu tidak berarti menyamakan semua agama, dulur, atau membiarkan kesesatan, tetapi bersikap lembut dan bijak dalam berdakwah, ya. Kalau moderat itu bersikap tengah-tengah, tidak ekstrim ke kanan,
ya, tidak terlalu keras ya, atau ekstrim ke kiri ya, terlalu bebas misalnya. Menjadi umat Islam itu sebagai umat wasaton ya, umat pertengahan. Seperti itu. Tidak mudah mengkafirkan yang lain. Kita ini satu warga apa? Warga Indonesia ya. Kita ini warga sama-sama, apapun agamanya adalah warga Indonesia, warga negara Indonesia. Tapi tidak pula mengabaikan ajaran, ya. Menjalankan agama dengan penuh semangat, tapi tidak berlebih-lebihan, seperti itu. Tawazun itu seimbang dalam semua aspek kehidupan antara dunia dan akhirat. Antara ibadah juga bekerja, berzikir juga bekerja, ya. Antara teks, nas ya, dan konteks. Rajin sholat tapi juga bekerja ya. Pandai ilmu agama tapi juga beradab. Seperti itu dulur ya. Adil dalam berpikir, bersikap dan menilai. Tidak menuduh tanpa bukti, tidak mencaci ya. Ya, tidak fanatik kelompok, dan sedikit demi sedikit menerima kebenaran ya, meski dari yang berbeda, seperti itu. Ini penting ya, sensitif memang bicara seperti ini ya. Kenapa di era seperti ini penting dulur ya. Jadi Muharram ini, momentum ini juga ya, karena umat Islam sering lelah dengan pertengkaran internal yang tidak berujung ya. Karena musuh Islam justru senang kalau umatnya sibuk saling tuding ya, bukan saling dukung ya. Karena dakwah lebih efektif dengan akhlak, ilmu dan kesejukan, bukan dengan marah-marah atau benci-bencian, seperti itu ya. Kita harus menerapkan tasamuh, toleransi ini, tawasud moderat ini, tawazun seimbang ini, dan iktidal ya, tegak lurus ya. Bukan untuk menyamakan semua perbedaan, tapi apa? Agar kita bersatu ya dalam hal pokok. Kita ini satu warga Indonesia ya, dan bijak dalam menyikapi hal-hal lain ya, seperti itu. Itulah ciri muslim yang berilmu, matang dan berkualitas ya, seperti itu. Jadi bulan Muharram ini momentum yang sangat baik untuk ini, menguatkan dan menanamkan sikap tasamuh, toleran, tawasud moderat, seimbang tawazun, dan iktidal. Iktidal ini ya adil itu ya, seperti itu dalam kehidupan umat Islam ya. Luar biasa, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya ya. Ya. Dilarang berperang kalau di bulan-bulan ini, dilarang melakukan kezaliman, dilarang merusak persatuan ya. Kalau Iran dan Israel itu ya, itu memang ada sesuatu ya, ada pendapat masing-masing, seperti itu. Kita doakan umat Islam terus bersatu, seperti itu. Mukminin wal mukminat ya. Jadi titik awal membangun masyarakat Islam yang adil, inklusif, dan semua menghargai apa? Semua golongan, seperti itu ya. Masyarakat Madinah adalah contoh hidup dari tasamuh, tawasud dan iktidal ya, adil ya. Ada muslim, Yahudi, munafik, tapi tetap teratur dan damai, seperti itu ya. Luar biasa. Selamat menjalankan ibadah puasa ya, yang puasa. Selamat menegakkan sholat ya, bersedekah jariah. Luar biasa banget Anda. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Terima kasih atas subscribe-nya dan nontonnya ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.